inovasi andal, setia, solusi empati tegas, inovasi andal, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta, komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati, dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164, call center dan ajib siap melayani, setia. Pak Hak, baru-baru ini bahasa Indonesia, bahasa persatuan dan bahasa resmi negara kita nih Pak, ini telah menjadi bahasa ke-10 sidang UNESCO. Ini tentunya menjadi kebanggaan bagi segenap bangsa Indonesia Pak. Kita beri tepuk tangan untuk bahasa Indonesia kita diapresiasi luar biasa. Yang kita sama-sama mengetahui bahwa tanggal 20 November 2023 kemarin UNESCO menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi salah satu dari 10 bahasa resmi sidang umum PBB, sidang umum UNESCO, yang menggambarkan bagaimana nanti ke depan bahasa Indonesia sudah menginjak menapaki kedudukan baru sebagai bahasa internasional, karena sudah masuk dalam forum UNESCO, itu artinya forum PBB, forum resmi antar bangsa. Nah, jadi ini saya kira hal baru, kedudukan baru yang bisa disematkan di samping bahasa nasional, bahasa resmi negara, dan bahasa internasional. Nah, jadi ini ada implikasi lain tentunya ya. Salah satu yang sudah kami tangkap implikasi dari bahasa UNESCO itu adalah bahwa semua dokumen di dalam produk sidang umum UNESCO wajib diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia dapat digunakan dalam sidang umum forum UNESCO itu sendiri, begitu. Baik, jadi memang saat ini bahasa Indonesia memang benar-benar sudah mendunia ya Pak. Betul. Ini saya tertarik nih Pak tadi dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Iya ya, kita punya bahasa daerah tuh ada berapa ratus ya Pak ya? 718 bahasa daerah. Betul. Dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Kita beri apresiasi untuk bahasa persatuan kita. Ini selanjutnya ini terkait dengan upaya internasionalisasi bahasa Indonesia ini juga di beberapa media sosial ini termasuk media massa nasional di Malaysia nih Pak. Ini negara tetangga kita. Ini ada tanggapan yang kurang menyenangkan nih Pak terkait dengan ditetapkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO. Kita bisa tampilkan nanti untuk beritanya begitu. Nah, bagaimana nih Pak? Menurut pandangan Bapak, bagaimana kita seharusnya sebagai bangsa menyikapi hal tersebut Pak? Jadi bagi saya ya agak menggelikan saja ya. Kalau ada media di sana berani mengklaim bahasa Melayu menjadi bahasa resmi UNESCO, itu menurut saya berlebihan begitu ya. Jadi kita yang bekerja keras kok dia yang mengaku-ngaku gitu kan, menurut saya agak lucu saja. Agak lucu saja ya Pak ya. Manakah Manakah kata yang benar? A. Kaca spion atau B. Kaca spion? Bagaimana tim kreatif? A. Kaca spion. B. Spion. Spion. Wah, kali ini jawabannya sangat beragam nih Pak. Jadi ada yang bilang A, ada S-nya spion, dan B ada yang ada E-nya spion. Kalau yang B ini tanpa E, spion. Nah, yang mana yang benar Pak? Kata spionnya ada ceritanya. Oh, bagaimana tuh Pak? Jadi seorang sopir bawa teman gitu loh. Karena tidak ada kaca, sebentar dia mau belok kanan, tidak bisa melihat, belok kiri tidak bisa melihat. Tanyalah dia ke temannya. Ya. Yon, sepi nggak? Maksudnya belakang sepi nggak? Gitu. Luar biasa belakang. Paham, lucu juga ya. Saya penasaran nih Pak, mana yang benar Pak untuk kata serapan zombie ini ketika menjadi bahasa baku Indonesia? Ini zombinya tetap sama zombie atau akhirannya menjadi i zombie,
atau Z-nya menjadi J, zombie. Mana nih Pak yang benar nih Pak? Bagaimana nih Pak? Aturan kata serapan ini Pak. Nah, terkait dengan zombie tadi kita Nah. akan memilih yang ZOMBI begitu ya. Karena tulisannya belakangnya ada E gitu, Ya, zombie. karena dalam bahasa kita kalau tidak dibaca sebaiknya tidak usah ditulis gitu. Tapi ini saya jadi penasaran nih Pak, kenapa ya zombie tuh kalau nyerang ini mesti rame-rame Pak? Kenapa ya Pak? Pak kira-kira tahu nggak Pak? Kenapa ya Pak? Kalau sendiri zomblo. Luar biasa Pak, tahu luar biasa. Karena kalau sendiri namanya apa teman-teman? Jomblo. Solusi empati tegas inovasi Anda. 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 Bapak, Ibu, Saudara, Encing, Nyak, Babe, adik-adik, warga Jakarta, kalau ingin mengurus sesuatu, jangan melalui calo. Karena di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Tidak terasa ya rekan SN Jakarta dan warganet bahwa ini adalah episode terakhir di tahun 2023 karena minggu depan ini kita sudah masuk di tahun 2024. Bagaimana rekan SN Jakarta dan warganet ini sudah membuat janji pada diri sendiri untuk memulai sesuatu yang baik dan menghentikan kebiasaan yang buruk mulai dari hari pertama di tahun baru mendatang? Atau siapa nih yang suka bikin resolusi awal tahun? Kenceng banget ya, semangat banget nampaknya hari ini ya teman-teman tim kreatif. Kita beri tepuk tangan buat teman-teman tim kreatif lah. Baik nih sama dong kita ya. Saya juga tidak pernah absen nih untuk membuat resolusi awal tahun. Nah salah satu resolusi awal tahun saya di tahun 2024 mendatang ini adalah yakni menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam semua laras bahasa. Oleh karenanya hari ini saya semakin bersemangat dan penuh kebanggaan rekan SN Jakarta dan warganet karena topik kita hari ini yakni terkait upaya mewujudkan internasionalisasi bahasa Indonesia secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Atau singkatnya kita sebut yakni bagaimana membawa bahasa Indonesia mendunia. Sudah hadir di studio podcast Rabu Belajar Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemdikbud Republik Indonesia. Dengan hormat, Dr. Muhammad Abdul Haq. Assalamualaikum Pak Haq. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Haq kabar hari ini? Semangat juga seperti tim kreatif? Alhamdulillah sehat Mas Aldi. Sehat ya? Sehat. Tetap semangat ya Pak hari ini ya? Semangat. Semangat ya. Iya. Tentunya hari ini saya begitu bahagia Pak Haq bisa hadir di podcast Rabu Belajar. Terima kasih Pak Haq. Ya, sama-sama Mas Aldi. Baik Pak Haq, saya dan rekan SN Jakarta ini serta warganet tentunya sangat semangat sekali hari ini Pak Haq bertemu dengan Pak Haq yang selalu dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama terkait bahasa Indonesia. Ini salah satunya tentang tata aksara atau ejaan yang disempurnakan atau EYD. Berkaitan dengan EYD ini Pak Haq, ini saya adalah salah satu peserta kelas daring EYD kelima. Ya. Yang Pak Haq baru ini selenggarakan nih di Pusat Yeah. Bahasa nih Pak. Yeah. Dan hari ini Pak Haq, alhamdulillah teman-teman dari peserta kelas daring EYD ini juga turut bergabung dalam podcast Rabu Belajar melalui siaran langsung YouTube BPSDM DKI Jakarta dan juga YouTube Pemprov DKI Jakarta. Iya. Halo teman-teman, salam sehat dan semangat selalu. Boleh dong kita beri tepuk tangan buat teman-teman saya yang luar biasa. Ini luar biasa sekali Pak Haq, karena saya masuk di kelas daring itu dan ternyata itu anggotanya, pesertanya itu dari seluruh Indonesia. Benar ya Pak ya? Betul. Betul ya Pak? Ini Bapak Iya. bisa jelaskan terkait dengan kelas daring ini nggak Pak? Ini tujuannya apa? Ini keren banget nih Pak. Iya. Kalau mau jujur kan sebenarnya kelas-kelas daring ini memang dimulai sejak Covid ya. Nah, jadi ini membawa berkah sebenarnya Covid itu dari sisi yang lain begitu. Jadi kalau selama ini pertemuan-pertemuan banyak menghabiskan anggaran, dengan kelas daring ini substansi
dapat, tapi dari sisi pembiayaan kita juga lebih murah begitu. Jadi ini banyak kami lakukan sekarang ini karena kami tahu ya kesibukan setiap orang ya, untuk diundang hadir juga tidak mudah. Ya. Jadi ya sudahlah kita lakukan melalui sesuatu yang memang sekarang sedang berlaku, yaitu daring begitu. Saya kira Ini agak hal yang lumayan baik. lama juga ya Pak. Saya ingat dari berapa bulan tuh ya Pak kemarin saja dilupa ya. Ada beberapa kelas ya. Iya. Mungkin Mas Aldi ikut yang kelas keberapa saya tidak Iya, ingat iya, juga. iya. Tapi yang jelas kami membuka beberapa kelas dalam 1 tahun ini gitu. Karena harapannya ada kelompok-kelompok yang tadinya ya tidak terpikirkan untuk ikut ini, ternyata loh ini menarik juga. gitu. Menarik banget Pak, pesertanya juga ternyata beragam pekerjaannya begitu ya, Iya. bukan hanya dari sesi pemerintahan saja Betul. begitu ya, dan Iya. dari seluruh Indonesia. Nah, Iya. yang terpenting dari kelas tersebut Pak Hak, ini saya jadi benar-benar menyadari bahwa belajar bahasa Indonesia ini adalah pelajaran yang perlu dipelajari sepanjang masa. Betul ya Pak Hak ya? Ya, saya kira karena kalau kita melihat bahasanya sendiri, bahasa Indonesia juga sedang berkembang ya. Menjadi bahasa yang berkembang sesuai dengan penuturnya. Penuturnya bangsa Indonesia kan juga sedang berkembang menjadi bangsa yang menuju bangsa yang maju, bangsa yang modern begitu. Ya. Nah, bersamaan dengan itu memang diperlukan bahasa yang maju dan modern juga begitu. Sehingga setiap orang mesti harus belajar terus. soal Belajar bahasa terus Indonesia. sepanjang masa. Dan Betul. saya juga download aplikasinya Halo Bahasa Pak. Luar Betul, biasa. ya. Kita beri tepuk tangan dong untuk kelas daring EYD kelima ini, luar biasa Pak Hak. Pak Hak, sebelum masuk ke materi, untuk memberikan semangat bagi kita semua bahwa belajar bahasa Indonesia itu ternyata menyenangkan dan sangat penting, kita mau main games seru Oke. terlebih dahulu. Boleh ya Pak? Silakan. Silakan ya. Oke. Boleh ya? Bener ya Pak? Boleh, boleh. Baik Pak Hak, kami akan memberikan pertanyaan kepada tim kreatif untuk memilih kata mana yang benar. Karena ada beberapa Pak Hak kata-kata yang sering kita gunakan, ternyata ada beberapa pilihan nih. Nah, Iya. Pak Hak bisa memberikan pencerahan mana nih yang benar nih. Boleh ya Pak? Oke. Siap tim kreatif, bagaimana, sudah siap? Siap! Siap, gerak, baik. Baik, untuk yang pertama, manakah kata yang benar? A. Konkret atau B. Konkret? Konkret. Wah, ini nampaknya semua jawabannya sama nih Pak. Konkret. Bagaimana Pak? Benar atau salah Pak? Seharusnya yang benar konkret tulisannya ya. Konkret. Pakai E, berarti Iya. B. Iya. Berarti yang benar B. Wah. Iya, betul. Ya, siap-siap kena SP nih. Wah, enggak dong, ini kan hanya permainan. Kalau jawabannya salah, yang paling bukan kena SP teman-teman, tapi langsung kena hukuman disiplin. Kita beri tepuk tangan dong buat kita semua. Karena bahasa Indonesia ini adalah sangat penting ya Pak. Betul. Jadi kalau kita salah memang sudah harus diterapkan nih hukuman disiplin nih Pak. Baik, pertanyaan kedua, teman-teman tim kreatif siap ya? Ini sebaiknya dipikirkan masak-masak, jangan sampai salah. Baik, selanjutnya, manakah kata yang benar? A. Izin atau B. Izin? Bagaimana tim kreatif? Izin dong. Karena urus izin sendiri itu mudah. Panjang ya jawabannya ya. Ini pertanyaan ini saya jadi deg-degan nih Pak. Karena sudah terpampang di sini nih Pak. Kalau salah, aduh saya pusing nih Pak. Bagaimana Pak jawaban yang benar? Izin atau pakai J? Izin. Betul, izin pakai Z ya. Pakai Z. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi saya nggak perlu ganti materi-materi saya ya Pak. Yang benar itu izin karena apa teman-teman? Karena di Jakarta urus izin sendiri itu mudah. Luar biasa. Baik, selanjutnya teman-teman tim kreatif siap ya. Ini kata yang terakhir nih Pak Hak. Oke. Manakah kata yang benar? A. Kaca spion atau B. Kaca spion? Bagaimana tim kreatif? A. Kaca spion. B. Kaca spion. Wah, kali ini jawabannya Wah, kali ini jawabannya sangat beragam nih Pak. Jadi ada yang bilang A, ada S-nya, spion, dan B ada yang ada E-nya, spion. Kalau yang B ini tanpa E, spion. Nah, yang mana yang benar Pak? Saya boleh menjawab yang rada ngaco juga boleh ya? Oh, boleh. Oh, Bapak kayak ketuaan tim kreatif nih Pak. Kalau temennya Yono
Berarti namanya yang benar harusnya spion. Ya temannya Yono itu Iya. spion, berarti yang Iya. yang A gitu ya Pak. Ini kan di balik kata spion ini ada ceritanya. Oh bagaimana tuh Pak? Jadi seorang sopir Mm-mm. bawa teman gitu loh. Mm-mm. Karena tidak ada kaca, sebentar dia mau belok kanan, tidak bisa melihat, belok kiri tidak bisa melihat. Mm-mm. Tanyalah dia ke temannya. Ya. Yon, sepi nggak? Maksudnya belakang sepi nggak? Gitu. Luar biasa kita tepuk tangan. Pak lucu juga ya. Jadi mana sih Pak yang bener nih, yang baku nih? A atau B nih Pak? Teman-teman nampaknya harus tahu jawabannya nih Pak. Ya spion ya. Spion berarti yang benar adalah B. Yang Spion. Ya betul ya. Tanpa huruf E. Iya, betul. Luar biasa, kita tepuk tangan. Padahal tadi jawabannya beda-beda ya. Tapi giliran dikasih jawaban yang benar seolah-olah semuanya benar. Jadi yang benar adalah B ya, rekan saya kadar warganet, yaitu tanpa E, spion. Nah ini terkait dengan spion nih Pak, ini sangat beragam jawabannya begitu ya. Ada tadi Ya. teman-teman ada spion, ternyata memang yang benar adalah tanpa E. Nah ini juga memunculkan pemikiran kritis saya nih Pak. Ya. Kenapa ya spion itu kok selalu ada dua ya Pak? Kan kalau sekarang malah lebih. Lebih ada ya? Kalau bus, truk itu malah lebih banyak. Oh ada lebih banyak ya Iya Pak? kan? Ada spion yang di bawah itu kan di depan Iya. lampu gitu loh. Iya. Jadi bukan Berarti hanya ada dua banyak lagi gitu ya sekarang. Pak? Berarti kenapa spion itu ada dua dan ada juga yang banyak? Kenapa ya Pak? Kira-kira Waduh, kenapa ya? Nggak ngerti kalau itu saya. Nggak ngerti ya? Nggak ngerti saya. Teman-teman kreatif tahu, ada yang tahu kenapa spion itu ada dua dan juga ada yang lebih banyak kalau kata Pak Hak? Ada yang tahu? Memang begitulah adanya. Nampaknya udah males mikir ya teman-teman kreatif ini ya. Mengapa spion itu ada dua dan ada banyak? Karena kalau sendirian itu namanya spian Pak, kesepian. Bener sekali, mana kameranya? Halo kamu, cukup spian dan terima kasih. Itu beda lagi, itu sekian ya Pak. Kita beri tangan dong buat saya, luar biasa. Ini agak, walaupun agak garing-garing dikit tapi Pak Hak cukup terhibur ya Pak. Pak Hak, baru-baru ini bahasa Indonesia, bahasa persatuan dan bahasa resmi negara kita nih Pak, ini telah menjadi bahasa ke-10 sidang UNESCO. Ini tentunya menjadi kebanggaan bagi segenap bangsa Indonesia Pak. Kita beri tepuk tangan untuk bahasa Indonesia kita diapresiasi luar biasa. Baik Pak, mengawali podcast Rebu Belajar hari ini, kiranya Bapak bisa memberikan edukasi publik begitu terkait dengan bagaimana sejarah kelahiran bahasa Indonesia Pak. Baik. Bahasa Indonesia ini unik ya, karena lahir bukan dari sesuatu yang tadinya ada, tapi justru diciptakan. Jadi sejarahnya ketika bulan Mei 1926, para pemuda Indonesia mengadakan kongres pertama. Nah, di sana sebetulnya sudah dirancang ya draft tentang Sumpah Pemuda. Butir 1, butir 2 tidak ada masalah. Ya. Tapi begitu masuk ke butir ketiga, draft yang disusun oleh Muhammad Yamin itu berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Oh, awalnya bahasa Melayu. Betul, awalnya bahasa Melayu. Nah, lalu para peserta kongres para pemuda itu terbelah nih pendapatnya. Nah, kelompoknya Muhammad Yamin yang tadi dan kelompoknya satu lagi yang digagas oleh Muhammad Tabrani. Muhammad Tabrani ini seorang jurnalis, orang Madura yang besar di Jakarta begitu, menjadi jurnalis dan pejuang kemerdekaan begitu. Ya. Dia tidak setuju menggunakan kata Penggunaan bahasa Melayu. tadi. Karena apa? Itu tidak sinkron dengan apa yang di Yang butir 1 dan 2. Oh, iya, iya, Ya, iya. di urusan tanah air kita menyebut tanah air Indonesia, urusan kebangsaan Indonesia. Kenapa urusan bahasa jadi Melayu begitu? Nah, lalu terjadilah jalan buntu. Sampai akhirnya perlu waktu 2 tahun untuk disetujui sehingga diproklamirkan di 28 Oktober 1928 bentuk utuhnya menjadi yang sekarang, yang butir ketiganya itu berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wah, berarti bahasa Indonesia ini pertama kali dicetuskan justru oleh Muhammad Tabrani ya Pak? Betul.
Dan beliau ini tanggal 20 November kemarin oleh Presiden Jokowi diberi anugerah sebagai pahlawan nasional. Luar biasa, terima kasih atas jasa beliau ya Pak. Jasa Betul. beliau ini luar biasa nih. Karena beliau jadi kita mengenal sekarang bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Betul. Baik Pak Hak, bagaimana kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia Pak? Iya. Ini sebelum saya bicara tentang kedudukan dan fungsi ya. Jadi kalau kita baca literatur tentang ilmu-ilmu bahasa di dunia ini ya, kita bisa melihat sejarah misalnya bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris di Britania Raya itu sampai abad 17 itu belum menjadi bahasa yang bergengsi. Jangankan bahasa dunia. Di Inggris Raya sendiri belum menjadi bahasa bergengsi. Di Inggris Raya ada 3 bahasa sekaligus. Bahasa parlemen, bahasa pemerintahan itu bahasa Perancis. Bahasa untuk orang-orang yang di gereja khotbah itu menggunakan bahasa Latin, dan bahasa yang dipakai oleh masyarakat awam atau bahasa pasaran itu yang bahasa Inggris. Nah, lalu di awal-awal 1700-an itu pemerintah merasa perlu ya membuat semacam revolusi kebahasaan begitu, yang intinya adalah bahwa semuanya harus diubah ke dalam bahasa Inggris. Nah, semua diubah dalam bahasa Inggris, semua ranah diubah dalam bahasa Inggris, sehingga lambat laun akhirnya bahasa Inggris menjadi bahasa yang seperti sekarang. Ya. Jadi tidak heran kalau misalnya beberapa kata bahasa Perancis dan bahasa Latin ya itu masih ada dalam bahasa Inggris sekarang gitu. Karena memang dulu bahasa Latin, bahasa Perancis dipakai oleh orang Inggris. Gitu. Lalu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ini apa nih Pak? Kalau kita bicara kedudukan, jadi yang pertama kedudukan sebagai bahasa persatuan tadi yang di Sumpah Pemuda tadi ya. Ya. Apa fungsinya? Berarti dia mempersatukan, Ya. menghubungkan antar etnis, bagaimana berkomunikasi antar daerah, antar suku. Dari kedudukan ini lalu fungsinya apa? Secara umum bisa dikatakan ya itu identitas kita sebagai orang Indonesia. Jadi menjadi lambang identitas. Menjadi alat pemersatu juga. Ya. Gitu. Kemudian kedudukan itu bertambah, tingkatannya naik lagi ketika pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, di sini kedudukannya lalu naik menjadi bahasa resmi negara. Bahasa resmi negara. Apa implikasi dari bahasa resmi negara? Bahwa semua penyelenggaraan kenegaraan wajib menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya urusan pembangunan, bahasa yang dipakai dalam pembangunan harus menggunakan bahasa Indonesia. Urusan pendidikan, bahasa pendidikan harus menggunakan bahasa Indonesia. Peraturan perundang-undangan, naskah-naskah dinas dan sebagainya. Jadi itu fungsi dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, yang terakhir ini yang kita sama-sama mengetahui bahwa tanggal 20 November 2023 kemarin UNESCO menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi salah satu dari 10 bahasa resmi sidang umum PBB, sidang umum UNESCO, yang menggambarkan bagaimana nanti ke depan bahasa Indonesia sudah menginjak menapaki kedudukan baru sebagai bahasa internasional. Karena sudah masuk dalam forum UNESCO, itu artinya forum PBB, forum resmi antar bangsa. Nah, jadi ini saya kira hal baru, kedudukan baru yang bisa disematkan di samping bahasa nasional, bahasa resmi negara, dan bahasa internasional. Nah, jadi ini ada implikasi lain tentunya ya. Salah satu yang sudah kami tangkap implikasi dari bahasa UNESCO itu adalah bahwa semua dokumen di dalam produk sidang umum UNESCO wajib diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia dapat digunakan dalam sidang umum forum UNESCO itu sendiri, begitu. Baik, jadi memang saat ini bahasa Indonesia memang benar-benar sudah mendunia ya Pak. Betul. Ini saya tertarik nih Pak tadi dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Iya ya, kita punya bahasa daerah tuh ada berapa ratus ya Pak ya? 718. 718 bahasa daerah Betul. dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Indonesia. Kita beri apresiasi untuk bahasa persatuan kita.
Lalu bagaimana Pak fase-fase bahasa Indonesia dalam menapaki perjalanannya dari 95 tahun yang lalu sampai dengan hari ini Pak? Saya kira sejak 1928 sampai sekarang ya sudah berusia 95 tahun, bahasa Indonesia ibarat manusia ya sudah sangat-sangat berumur ya. Mungkin umur bahasa tidak sama dengan umur manusia ya. Tetapi yang jelas pertama 1928 itu adalah fase, kalau mau disebut fase pembibitan gitu ya. Karena memang di situ baru lahir kata bahasa Indonesia. Maka bibitnya mulai dari situ ya. Nah, dari situ ada upaya para pejuang bangsa untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Misalnya di tahun 1938 ada kongres pertama tentang bahasa Indonesia itu dilaksanakan di Solo, yang salah satu putusan yang menurut saya sangat penting adalah perlunya kita menyiapkan berbagai perangkat bahasa tentang ejaannya, tentang bagaimana peristilahan ke depan. Jadi para pejuang itu sudah memikirkan kalau Indonesia nanti merdeka, lalu bangsanya akan maju, maka tentu akan banyak menggunakan istilah-istilah asing yang masuk dari bahasa lain. Nah, bagaimana cara mengatasi agar bahasa-bahasa yang masuk tadi, istilah-istilah asing yang masuk tadi tidak serta-merta kita terima, tapi diupayakan menjadi istilah-istilah dalam bahasa Indonesia begitu. Itu fase awal-awal pembibitan. Lalu fase kedua itu fase ketika tadi bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi negara. Ini katakanlah kalau mau kita sebut sebagai fase peneguhan gitu ya, bahwa bahasa negara hadir 1 hari setelah Indonesia merdeka gitu. Kemudian fase yang ketiga ini yang justru panjang dan tidak kalah penting, ada tadi ketika kita harus mengisi bagaimana bahasa ini agar menjadi alat atau sarana daya ungkap para penuturnya dengan baik. Mulai dari kosakatanya harus ditambah, tata bahasanya harus diatur gitu ya. Kemudian tadi ejaannya, bagaimana tata tulisnya harus diatur, harus dibuat aturannya. Bahkan sekarang ini sudah ada alat ujinya, namanya alat uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI). Nah, nanti silakan para pemirsa buka ukbi.kemdikbud.go.id atau lihat tadi di Halo Bahasa. Di Halo Bahasa ada tuh ya Pak? Ada UKBI. Nah, silakan kalau mau mencoba bagaimana mengukur kemahiran berbahasa kita itu bisa lewat UKBI itu gitu ya. Dan semuanya sudah daring ya. Semuanya bisa dilihat di situ, mulai dari informasinya, bagaimana mendaftar, bagaimana berlatih, sampai menguji sampai ke hasil sertifikatnya, semuanya dalam bentuk sudah daring begitu ya. Ini saya baru tahu nih Pak UKB. Ya. Kita beri tepuk tangan lah buat Pusat Bahasa ini, luar biasa Pak. Ini informasi yang sangat baru buat saya begitu ya Pak. Baik Pak Hak, seperti di awal tadi nih saya sudah sampaikan bahwa bahasa Indonesia seperti tadi Pak Hak juga sudah sampaikan bahwa bahasa Indonesia ini telah resmi menjadi bahasa ke-10 dalam sidang UNESCO bersama 6 bahasa resmi PBB, yakni bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, serta bahasa Hindi, Italia, dan Portugis. Luar biasa. Boleh kita beri apresiasi untuk bahasa persatuan kita, rekan SN Jakarta dan warganet. Ini saya begitu bangga nih Pak, nasionalisme saya tiba-tiba langsung meningkat nih Pak, bertemu dengan Pak Hak nih. Karena bangga sekali Pak, bahasa Indonesia ternyata sudah ada di kancah internasional dan sudah mendunia. Pak Hak, kita balik lagi nih Pak Hak terkait dengan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO. Ini Pak Hak bisa menjelaskan atau menceritakan bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hingga akhirnya bahasa persatuan kita nih Pak bisa menjadi bahasa internasional di sidang umum UNESCO ini Pak. Baik, pertama harus saya jelaskan bahwa amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan di pasal 44 memang di sana disebutkan bahwa pemerintah dan juga bangsa Indonesia ini diminta untuk mengupayakan status bahasa Indonesia bukan lagi hanya status bahasa nasional dan bahasa negara, tapi ditingkatkan, yakni menjadi bahasa internasional. Nah, lalu berbagai upaya dilakukan
Salah satunya tadi melalui pengiriman guru-guru BIPA ya, guru untuk bahasa Indonesia penutur asing di luar negeri. Kita hubungi para diplomat melalui Adikbud, melalui kedutaan besar dan sebagainya begitu. Kita hubungi kampus-kampus untuk pembelajaran di kampus. Itu tahap-tahap awal. Nah, lalu yang berikutnya ketika di awal tahun ini tanggal 21 Februari 2023 ini Kepala Badan Bahasa Profesor Aminuddin Aziz itu diundang oleh UNESCO untuk menjelaskan bagaimana cara mengurus tadi 718 bahasa daerah di Indonesia itu gitu loh. Jadi tanggal 21 Februari itu oleh UNESCO ditetapkan sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Hari Bahasa Ibu Nah, Internasional. nanti silakan cari di Google ya. Itu sejarahnya dari cerita tentang Pakistan dan Bangladesh. Terjadi kerusuhan di sana lalu menghadirkan Bangladesh yang sekarang itu justru dari bahasa daerah gitu. Nah, terlepas dari itu dijelaskan oleh kepala badan kami bahwa strategi Indonesia saat ini melalui revitalisasi bahasa daerah. Mungkin kalau para pemirsa pernah datang ke kota-kota di India ya, di ruang-ruang publik itu mungkin belasan bahasa daerah ditulis sekaligus. Oh, karena tidak ada bahasa persatuannya. Tidak ada yang mengaku atau yang diakui sebagai bahasa persatuan. Semua nggak mau kalah kan, semuanya pengen ada begitu. Akhirnya banyak bahasa daerah begitu. Nah, akhirnya itu dijelaskan. Nah, setelah selesai dijelaskan lalu banyak tanggapan. Nah, setelah itu sebetulnya ada forum lain nih, Forum Duta Besar Indonesia dan Forum Duta Besar UNESCO untuk Indonesia itu ya. Di sana bagaimana kalau kita coba usulkan bahasa Indonesia menjadi bahasa sidang umum UNESCO begitu. Itu obrolan awalnya di Februari. Kemudian terjadi percakapan, terjadi saling mengisi ya, memberikan masukan, syaratnya apa yang harus kami lakukan dan sebagainya begitu. Sampai akhirnya di bulan Mei atau Juni saya lupa. Mei Juni itu 40 negara yang tergabung dalam eksekutif boardnya itu menyetujui usulan Indonesia itu gitu. Jadi 40 negara sudah setuju nih gitu. Nah, tinggal bagaimana nanti meyakinkan kepada sekitar hampir 300 anggota yang nanti di November itu akan bersidang gitu. Nah, selama Mei sampai ke November itu tentu kami persiapan begitu ya, melobi-lobi, menyiapkan bahan termasuk undang-undang dasarnya ya, konstitusinya UNESCO itu sudah kami terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, padahal belum diakui, kami siap aja, pede aja gitu ya. Kita siapkan aja, kita bawa ke sana begitu. Kita lobby-lobby. Nah, negara tetangga yang paling mendukung kita adalah Filipina. Nah, Filipina sangat mendukung. Kemudian di tanggal 7 sampai 23 November kan ada sidang umum UNESCO. Nah, disitulah kesempatan kepala badan kami diundang untuk menjelaskan di tanggal 8 dan 9 begitu. Akhirnya dijelaskan mengapa bahasa Indonesia layak jadi bahasa sidang umum UNESCO. Ya, pertimbangannya karena penuturnya banyak, ya besar tadi ya. 287 juta itu ya Pak? Betul. Kemudian sudah mendunia, sudah ada di 54 negara. Saat ini juga sedang berkembang berbagai perangkat tentang bahasa ya. Tadi saya sebut misalnya ejaannya, tata bahasanya, alat ujinya semua sudah lengkap seperti itu. Kita sampaikan semua dan akhirnya di tanggal 20 tanggal 20 itu sidang umum UNESCO itu memutuskan bahwa bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa sidang umum UNESCO. Luar biasa penjelasan yang sangat komprehensif Pak. Saya jadi membayangkan bagaimana Pak Kepala Badan tuh melakukan presentasi dan juga bagaimana timnya ya Pak. Ini kayaknya timnya nggak tidur nih. Bapak nggak tidur nih. Baik Pak Hak, ini selanjutnya ini terkait dengan upaya internasionalisasi bahasa Indonesia ini juga di beberapa media sosial nih, termasuk media massa nasional di Malaysia nih Pak. Ini negara tetangga kita ini ada tanggapan yang kurang menyenangkan nih Pak terkait dengan ditetapkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO. Kita bisa tampilkan nanti untuk beritanya begitu. Betul. Nah,
Bagaimana nih Pak, menurut pandangan Bapak, bagaimana kita seharusnya sebagai bangsa menyikapi hal tersebut Pak? Baik, sebenarnya dari sisi lain ya kita menganggap dia lucu saja begitu ya. Maksudnya lucu begini, kita bisa menengok ke belakang ya. Salah satu Perdana Menteri Malaysia sebelum ini itu kan mengklaim ya bahwa Pak Jokowi itu setuju bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN. Padahal ternyata Pak Jokowi tidak mengatakan itu begitu. Lalu oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan dibantahlah itu bahwa Indonesia tidak setuju bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN. Ya Indonesia tetap mengajukan bahasa Indonesia begitu. Nah, jadi antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks bahasa Melayu dan bahasa Indonesia ini memang punya sejarah panjang yang seperti tarik ulur begitu ya. Karena Malaysia ingin memaksakan, bahkan Perdana Menteri yang saya sebut tadi mengklaim penutur bahasa Melayu itu 300 juta. Tentu kita bertanya-tanya itu bahasa Melayu yang di mana gitu loh. Itu artinya akan menghitung juga bahasa Indonesia kan gitu loh. Padahal kita tahu bahwa Indonesia ya mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bagi kita orang Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah. Yang ada di hampir seluruh Indonesia memang ada ya. Kalau menurut kajian kami di Indonesia itu lebih dari 80 bahasa Melayu ya. Sebagai bahasa daerah. Sebagai bahasa daerah. Misalnya di Jakarta kan ada bahasa Melayu dialek Betawi gitu ya. Nah, di seluruh Indonesia itu ada sekitar 80. Sampai ke Papua sana ada semua begitu. Dan itu kita anggap sebagai bahasa daerah. Nah, jadi tidak mungkin kita mengatakan bahasa Melayu sebagai bahasa negara, bahasa nasional, bahasa ASEAN, tidak mungkin. Karena kita sudah secara resmi mengatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, jadi klaim tadi kalau kita dudukkan dengan benar, ya menurut saya tidak pas. Karena juga Malaysia sendiri dalam upaya mengangkat bahasa Indonesia menjadi bahasa UNESCO tadi sama sekali tidak terlibat. Dan nama yang kita ajukan memang bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Jadi bagi saya ya agak menggelikan saja ya. Kalau ada media di sana berani mengklaim bahasa Melayu menjadi bahasa resmi UNESCO, itu menurut saya berlebihan begitu ya. Jadi kita yang bekerja keras kok dia yang mengaku-ngaku gitu kan, menurut saya agak lucu saja. Agak lucu saja ya Pak ya. Baik, Pak Hak, ini semakin seru sekali saya berbicara dengan Pak Hak, berdiskusi luar biasa. Namun nampaknya hari ini bukan saya saja ingin bertanya kepada Pak Hak, tapi ada juga rekan ASN Jakarta dan warganet yang sudah bertanya nih Pak. Banyak sekali pertanyaan hari ini dan pertanyaannya bagus-bagus sekali Pak. Kita boleh bacakan ya Pak? Oke, pertanyaan tersebut ya Pak? Ya, baik, ini ada pertama dari Zulfadli, warganet. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam upaya internasionalisasi bahasa Indonesia? Silakan Pak, apa saja nih Pak tantangan yang dihadapi Pak oleh Pusat Bahasa dan Badan Bahasa nih Pak? Ya, yang tentu saja menjadi tantangan utama adalah diplomasi ya. Karena tidak mudah memasukkan usulan sebuah bahasa menjadi bagian dari bahasa sidang umum UNESCO. Aspek diplomasi yang kuat ya menurut saya ya. Jadi kami di Kementerian Pendidikan bekerjasama dengan Kedutaan Besar di Prancis, Kementerian Luar Negeri dan juga dari Duta Besar tetap untuk UNESCO selalu bekerjasama untuk mengegulkan ini agar berhasil begitu. Itu tantangan pertama. Lalu tantangan yang kedua tentu tadi tantangan negara serantau ya seperti Malaysia dan Brunei begitu ya. Yang selama ini dalam forum-forum yang ada itu memang sering kita ada ya dalam tanda petik perselisihan sedikit begitu ya. Nah, itu yang menyebabkan tantangan kita menjadi berat karena kita dengan orang-orang seberang itu Malaysia, Brunei tidak akan sejalan. Mereka tetap mempertahankan bahasa Melayu, sementara kita menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi sampai kapanpun nggak akan pernah ketemu. Nggak akan pernah ketemu. Maka ketika kita langsung lompat ke UNESCO, kita sebenarnya sedang menggunakan strategi
bukan strategi kawasan melingkar begitu ya. Logikanya kan kalau akan berkembang itu melingkar begitu ya. Iya. Ini kita tidak, kita lompat katak. Lompat saja langsung ke lembaga yang jauh lebih berpengaruh begitu. Iya. Harapannya Dunia begitu. gitu ya. Dunia begitu. Baik. Wah, seru sekali ya Pak. Ternyata urusan bahasa ini saya Iya. kayaknya kapan-kapan boleh ikut Bapak kerja ya Pak ya. Seru banget Pak. Ternyata ada istilah, ada padanan ini dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ini ada tanggapan Pak Hak dari Edison dari Sorong, Papua Barat Daya. Halo Bung Edison. Wah, ini jauh sekali nih Pak dari Papua nih Pak. Iya, iya. Izin Pak Hak, Bung Edison memberikan tanggapan. Mas Aldi dan Pak Hak begitu sangat luar biasa. Terima kasih Bung Edison. Saya jadi semakin semangat untuk belajar dan terus belajar bahasa Indonesia. Bravo, podcast Rabu Belajar, sampai bertemu tahun depan. Amin, luar biasa. Setuju Bung Edison. Memang ternyata belajar bahasa Indonesia ini sangat mengasyikan dan sangat seru. Bahkan tadi saya mau ikut Bapak kerja nih kayaknya setelah ini ya. Seru sekali Pak, karena kayaknya ngobrol sama Bapak tuh sih mendapatkan ilmu-ilmu baru terkait dengan bahasa Pak. Ini luar Iya. biasa sekali Pak. Baik, selanjutnya Pak Hak, nih ada pertanyaan dari Khofifah Magelang. Halo Khofifah, bagaimana kabar Anda di Magelang? Semoga selalu sehat dan semangat. Berbicara mengenai internasionalisasi bahasa Indonesia, izin Pak Hak, Khofifah bertanya, bagaimana minat masyarakat internasional untuk mempelajari bahasa Indonesia, terutama kaum mudanya? Oh, mungkin Pak Hak bisa jelaskan lagi, tadi kan ada Iya. 150.000 penutur, Betul. peserta dari 54 negara begitu ya, yang sedang diajarkan bahasa Indonesia. Nah, ini isinya anak muda atau orang tua nih? Iya, Bagaimana baik. Pak? Anak muda di sana tuh jangan-jangan bahasa gaul di sana bahasa Indonesia kali ya? Iya. Nah, kalau kita bicara minat di luar, tentu yang banyak berminat tentu anak muda ya. Anak muda ya Pak ya justru Ya. ya? Yang saya sebut 150 tadi di lembaga kursus itu memang rata-rata anak muda ya. Dan Oh. kami setiap tahun untuk menggairahkan mereka itu belajar bahasa Indonesia, kami membuat namanya Festival Handai Indonesia gitu. Handai Indonesia. Handai, Apa nih ya, Pak? Kita biasa menggunakan kata di luar handai itu kan sering apa ya? Saudara, kerabat atau Oh, rekan atau apa. oke. Nah, kita buat yang agak unik ya, Festival Handai. Handai maksudnya Indonesia. handai taulan gitu ya Pak ya? Ya. Maksudnya ya dari situ ya? Jadi kita menganggap mereka itu teman saudara kita gitu kan. Hmm. Nah, setiap tahun ada sekitar 9 sampai 12 mata lomba ya, mulai dari menyanyi dalam bahasa Indonesia, Iya, iya, iya. mendongeng, bercerita, berbalas pantun, macam-macam lah begitu. Dan itu selalu kita laksanakan di bulan Oktober, karena bulan Oktober itu adalah bulan bahasa. Iya. Jadi kita laksanakan di situ. Jadi secara garis besar minatnya memang para Anak muda justru ya, di anak luar yang negeri ya? kuliahan, anak SMA begitu. Walaupun ada beberapa misalnya di Vietnam begitu ya, itu ada dari kalangan TNI-nya, bukan TNI, kalangan tentaranya. Tentaranya begitu. ya? Ada yang Oh. berminat. Jadi kami mengajar secara khusus orang-orang yang ingin belajar bahasa Indonesia. Termasuk di Indonesia kan kami punya salah satu pusat di kawasan di Sentul ya, kawasan mungkin IPSC itu ya, suka ada. Ya, Sentul itu ya. Mm-mm. Nah, di sana itu ada salah satu lembaga yang memang mendatangkan tentara-tentara dari luar. Mm-mm. Nah, mereka juga kami ajari bahasa Indonesia. Bahasa gitu. Indonesia, baik. Jadi artinya justru di luar negeri ini banyaknya anak-anak muda yang mau belajar bahasa Indonesia. Betul. Nah, untuk itu teman-teman yang ada di Jakarta, yang ada di Indonesia, ini anak-anak mudanya juga harus belajar bahasa Indonesia. Kita utamakan bahasa Indonesia dan lestarikan bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Kita beri tepuk tangan, luar biasa. Jadi udah nggak boleh lagi nih ya Pak ya, campur-campur ya. Baik Pak Hak, selanjutnya ini ada tanggapan dari Andriansah Yusuf. Ini peserta kelas daring EYD kelima. Halo, nah ini teman saya nih Pak kemarin nih Oh, Pak. iya. Satu grup nih nampaknya saya nih dengan beliau nih. Ternyata belajar tata aksara bahasa Indonesia sangat mengasihkan. Podcast yang luar biasa. Terima kasih Bung Andriansa, kita beri tepuk tangan. Setuju sekali ya Pak ya, ternyata belajar bahasa Indonesia itu sangat mengasihkan. Seru Iya. sekali Pak, karena banyak sekali ilmu baru lagi gitu ya. Betul. Dari tadi saya otak saya terisi penuh nih dengan Bapak nih. Baik, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan dari Nurul Hayati, Pemprov DKI Jakarta. Halo
Nurul, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat dan semangat di penghujung tahun 2023 ini. Pak Hak, izin Pak Hak, Nurul bertanya, dalam penulisan tata naskah dinas atau penutup surat resmi, manakah yang benar? Yakni atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih, atau nya diganti saudara atau ibu atau bapak. Mohon pencerahannya. Wah, ini sangat sering sekali nih Pak kita temukan surat dinas di terakhir-terakhir ya sebelum tanda tangan pimpinan begitu, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Apakah kalimat itu benar Pak? Atau bagaimana yang benar Pak? Ya, sebelum saya jawab ke surat itu, kita harus melihat bahwa kalau kita kirim surat, itu kan seolah-olah kita sebagai orang pertama bertemu dengan yang menerima surat sebagai pihak kedua, gitu kan. Jadi ini hanya 1 dan 2, ya, tidak ada pihak ketiga. Oh iya ya. Kan? Ini surat saya untuk Gubernur DKI. Ya, saya pihak pertama, Gubernur DKI pihak kedua. Hanya ada 2 pihak, begitulah. Jadi ketika kita menuliskan di atas kan juga yang terhormat Gubernur DKI, gitu. Ya. Nah, ketika di dalamnya saya misalnya mohon izin Bapak ini, saya menyapanya Bapak karena orang kedua. Misalnya gitu kan. Nah, kada orang yang dihormati, saya menggunakan Bapak. Maka ketika di bawah surat sudah selesai, saya akan menutup, ya saya akan mengatakan ucapan saya kan kepada Bapak tadi, orang kedua tadi. Atas perhatian, karena Bapak itu memberi perhatian. Atau kerjasamanya, atau atas bukan kerjasama, atas perhatian dan misalnya arahan lebih lanjut. Nah, karena di sini tadi tanyakan tentang nya itu dalam bahasa Indonesia mengacu ke pihak ketiga. Orang ketiga. Ya, pengganti dari dia kan. Iya. Buku dia itu sama dengan bukunya. Oh, jadi kalau saya mengatakan atas perhatiannya, padahal saya menyurati orang kedua Bapak, kenapa perhatian orang ketiga? Harusnya kan perhatiannya Bapak. Oh, mungkin karena Bapak memperhatikan surat saya kan gitu. Iya, mungkin hidupnya banyak orang ketiga kali Pak kalau pakainya itu Pak. Gawat ini, gawat ya. Oh, jadi intinya saya bisa menangkap gitu ya Pak. Jadi kalau suratnya di awalnya misalnya berdasarkan surat saudara misalnya, berarti terakhirnya atas perhatian dan kerjasama saudara. diucapkan terima kasih. Atau kami ucapkan terima kasih. Kita gunakan kata kami ini. Ini kadang sering ditanya ya, kenapa bukan saya ya? Nah, kami ini sebetulnya karena kita mewakili lembaga. Oh, karena itu suratnya. Tapi kalau kita betul-betul surat pribadi, silakan gunakan kata saya. Oh. Nah, jadi kan kalau kami datang, kami atas nama lembaga. Karena ada kop suratnya gitu ya. Betul. Walaupun yang tanda tangan hanya satu pimpinan. Iya, betul. Tetap dia kan atas nama lembaga. Oh, bukan sebagai pribadi kan? Iya. Baik. Nah, seperti kemarin ya, saya pernah ada acara rapat di kantor internal kami. Kami mengundang dari ahli A, ahli B, dari inspektorat, dari LKPP. Nah, ada yang berbicara, Pak, menurut saya pribadi sih, saya bilang nggak boleh Pak. Bapak datang ke sini kami undang karena Bapak mewakili kantor. Mengatasnamakan lembaga. Karena apa yang Bapak sampaikan kami catat sebagai putusan rapat, saya bilang gitu. Kalau Bapak sebagai pribadi tentu nggak akan saya undang. Karena saya mengundang kepala Bapak, kebetulan kepala Bapak menugasi Bapak, gitu kan? Iya juga ya Pak. Iya. Kalau Bapak sebagai pribadi nggak akan saya catat itu. Nanti ngobrol di luar aja urusan pribadi. Tapi kalau rapat, karena putusan rapat itu menjadi pegangan kami mohon Bapak tidak boleh menggunakan menurut pribadi ya. Harus menurut apa yang diputuskan dalam kebijakan di kantor Bapak kan gitu. Baik. Nah, ini saya mau lebih clear lagi nih Pak. Karena ini sering banget saya di komputer saya emang beda-beda Pak. Ada kadang-kadang adanya juga sih Pak. Adanya. Kadang-kadang saya salah juga, ada yang atas perhatiannya ternyata nya itu sudah tidak boleh lagi ya rekan SNJ dan warganet karena itu ternyata salah. Siapa yang baca surat kita? Masa orang ketiga? Iya. Nanti kita hidupnya jadi banyak orang ketiga lagi ya Pak. Jadi tadi yang benar adalah atas perhatian dan kerjasama saudara disesuaikan dengan atasnya sapaannya apa gitu ya. Mau betul. Bapak, Ibu berarti terakhirnya harus sama. Lalu terakhirnya adalah diucapkan terima kasih atau kami ucapkan. Atau boleh kalau juga pilihan kalau di itu karena kita ingin dipasifkan saja. Dipasifkan. Tidak muncul, tapi mau dimunculkan boleh. Oh, boleh dimunculkan. Jadi dua itu boleh diucapkan terima kasih atau pilihan berikutnya kami mengucapkan terima kasih. Kita beri tepuk tangan, ini pelajaran yang sangat luar biasa.
Nampaknya kita harus sering bertemu Betul. nih Pak untuk tata naskah dinas nih Pak. Ya. Baik, Pak Hak, sebelum mengakhiri, kiranya Pak Hak bisa memberikan catatan penting, yakni harapan dan pesan untuk rekan SN Jakarta dan warganet agar dapat bergerak bersama melestarikan bahasa Indonesia, bahasa persatuan bangsa. Silakan Pak Hak. Pertama, Indonesia saat ini memiliki 718 bahasa daerah. Lalu kita juga mempunyai bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa Indonesia. Yang ketiga, karena kita juga warga global, kita juga harus belajar dan menemukan bahasa asing di mana-mana. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi fenomena adanya 3 bahasa itu? Maka prinsip yang digunakan adalah apa yang kita sebut dengan Trigatra bangun bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Begitu Mas Aldi. Luar biasa. Terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan Pak Hak. Sehat dan selamat Sama-sama. selalu ya Pak. Siap, terima kasih. Pak Hak, ini, waduh, saya jadi ingin ada satu pertanyaan lagi Pak sebenarnya Pak. Apa itu? Sebelum menutup podcast ini boleh ya Pak saya nanya ya Pak. Ini tuh Boleh. saya salah satu penggemar film-film Korea Pak. Ini salah satunya saya suka banget film Train to Busan, yakni terkait dengan bertema tentang mayat hidup atau zombie Pak. Ini saya jadi penasaran nih Pak. Mumpung hari ini ketemu Bapak sebelum Bapak meninggalkan ruangan ini. Saya penasaran nih Pak, mana yang benar Pak untuk kata serapan zombie ini ketika menjadi bahasa baku Indonesia, ini zombinya tetap sama zombie atau akhirannya menjadi i zombie atau z-nya menjadi j zombie. Mana nih Pak yang benar nih Pak? Bagaimana nih Pak aturan kata serapan ini Pak? Ya, sebelum saya jawab itu, sebenarnya penyerapan dalam bahasa Indonesia yang pertama yang kita pegang adalah kita mengikuti tulisannya. Maksud saya gini, mengikuti tulisannya itu kalau kita mengenal kata ris, lalu dalam bahasa menjadi risiko gitu loh. Nah itu kita mengikuti tulisannya. Sementara negara tetangga Malaysia itu justru terbalik. Mereka menggunakan lafal. Jadi kalau ada kata television, orang Malaysia nulis television, bukan televisi. Nah, kita menggunakan televisi gitu. Karena kita berbasis tulisan. Tapi ternyata tidak semua kata-kata yang masuk itu bisa kita serap dengan cara tadi. Jadi memang yang utama berdasarkan tulisan, tapi yang kedua juga kita mau tidak mau harus menyerap yang polanya pola lafal. Misalnya kata fashion gitu. Fashion. Nah, fashion itu kalau diserap sesuai dengan tulisannya, maka orang akan membaca jauh sekali jadi fashion gitu loh. Iya, karena pakai cara Betul. bahasa Indonesia. Jadi kita serap sesuai dengan lafal. Menjadi fashion ya FASYEN begitu. Nah, jadi pola utamanya adalah pola tulisan, pola yang kedua pola lafal itu jika terpaksa sebenarnya. Oh, jadi yang utama dilakukan adalah pola tulisannya. Pola tulisan. Jadi kita Oh. mengikuti pola tulisnya gitu. Nah, terkait dengan zombie tadi kita akan memilih yang ZOMBI begitu. Karena tulisannya belakangnya ada begitu, Ya, zombie. karena dalam bahasa kita kalau tidak dibaca sebaiknya tidak usah ditulis gitu. Oh, jadi tetap Betul. yang benar zombie. Karena Wah, kalau ini- ada jadi akan dibaca zombie. iya benar ya. Begitu. Tapi kenapa Z yang nggak jadi J Pak? Hah? Zombie. Ya memang dibacanya kan zombie. Oh, karena dibaca zombie. Iya. Wah, terima kasih Pak Hak, luar biasa. Ini saya jadi nambah lagi waktunya Pak Hak, maaf. Iya, gak apa-apa. Tapi ini saya jadi penasaran nih Pak, kenapa ya zombie tuh kalau nyerang ini mesti rame-rame Pak? Kenapa ya Pak? Pak kira-kira tahu nggak Pak? Kenapa ya Pak? Kalau sendiri zomblo. Luar biasa Pak, tahu luar biasa. Karena kalau sendiri namanya apa teman-teman? Jomblo. Kami tepuk tangan lah, luar biasa. Semoga tahun 2024 kita nggak jomblo lagi. Baik rekan SN Jakarta dan warganet, demikianlah perbincangan saya bersama Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemdikbud Republik Indonesia, Dr. Muhammad Abdul Haq. Saya akan menutup dengan sebuah pantun. Cari duren ke Kalibata. Membuat hati bahagia.
Mari lestarikan bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia mendunia. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa tahun 2024 mendatang. Assalamualaikum. Pak Hak, terima kasih Pak Hak. Luar biasa, nampaknya kita harus... Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.